Shalom, selamat sore. Kita masih ada sekitar setengah jam ya Bapak dan Ibu ya. Dan ini setelah itu kita akan kayaknya balik ya ke Kecapi ya. Oke, jadi silakan duduk aja Bapak dan Ibu ya. Jadi kita masih akan bahas ya dan menyambung lagi mengenai panggilan untuk menopang ya Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu mungkin ada yang baru pertama kali ke Mahanaim atau ke Bahtera, ini adalah Ibu Lani ya yang tadi ya. Ibu Lani itu siapa? Ibu Lani adalah mama ya, mama angkatnya Kobevis dan CAL ya. Jadi tadi anak-anaknya itu yang anak-anak SD adalah Kobevis dan CAL ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini semoga kelihatan ya, tapi kalau nggak kelihatan nanti minta aja ya ke Bapak dan Ibu ya. Saya harap Bapak dan Ibu bisa melihat gambar ini ya. Ini gambar apa Bapak dan Ibu? Gambar ya Musa ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu nggak tahu adegan ini nanti baca lagi di Keluaran ya, seingat saya di Keluaran. Tapi intinya ada satu peperangan ya, dan kemenangan dari peperangan itu ditentukan oleh tangannya Musa ya. Kalau Musa itu bisa mengangkat, nah bisa menang ya, bangsa Israel bisa menang ya. Jadi singkat cerita ada Harun sama Hur yang harus menopang Musa Bapak dan Ibu ya. Ada siapa lagi yang gak kelihatan di gambar ini? Sebenarnya masih ada lagi, yaitu ada Yosua ya. Tapi Yosua di mana Bapak dan Ibu? Yosua itu sedang berperang melawan orang Amalek kalau tidak salah ya. Dan ada juga pasukannya Yosua ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita di sini ini punya panggilan masing-masing ya. Memang nama kelas kita itu Elisa, sebagian dari kita itu akan benar-benar menjadi ahli waris Bapak dan Ibu ya, sebagaimana Bulani tadi ya. Tapi mungkin ada juga yang menopang dari sisi yang lain ya. Mungkin ada juga yang daftar di kelasnya Yusuf, tapi mungkin kelas Yusuf penuh, akhirnya terdaftar di Elisa. Ada nggak? Ada mungkin ya, beberapa ya mungkin gitu ya. Ada daftar di kelas Daud ya, terus tapi tertulis di Elisa, mungkin tanya lagi kenapa ya. Karena gini Bapak dan Ibu ya, karena kalau dulu Bapak dan Ibu berapa banyak yang pernah ibadah di Holy Stadium? Boleh angkat tangan ya. Nah, ini kan kalau dia ibadah di Holy Stadium itu kita 2 kali setahun ya ke Holy Stadium ya. Dan di Holy Stadium itu kita punya satu auditorium isinya 12.000 kursi ya. Tapi kalau di Mahanaim ini kita jadi pasukan Bapak dan Ibu ya. Mungkin Bapak dan Ibu kerasa ya, udah duduknya lama ya. Terus mungkin udah ada yang kangen gitu ya. Kapan mungkin Bahtera punya auditorium lagi seperti zaman Holy Stadium ya. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang udah di atas 50. Saya 50 juga Bapak dan Ibu ya. Sekarang kita dadaknya melantai Bapak dan Ibu ya, di next level. Nah, tapi kita sama-sama mau belajar lagi Bapak dan Ibu ya, supaya diingatkan lagi, dikuatkan lagi mengenai panggilan untuk menopang ya. Kalau tadi Seroy bicara mengenai ban serep, saya ini benar-benar ban serep Bapak dan Ibu ya. Saya sebenarnya nggak dijadwalkan, tapi karena pembicara yang dijadwalkan itu Pak Luki sebenarnya entah bagaimana caranya akhirnya saya menggantikan ya. Jadi benar yang dibilang Seroy, saya benar-benar ban serep Bapak dan Ibu ya. Nah, tapi setiap kita ini pasti ya ada waktunya untuk menopang orang lain Bapak dan Ibu ya. Ada mungkin Bapak dan Ibu menjadi orang nomor 1 mungkin ya. Tapi mungkin ada waktunya juga ya, orang nomor 1 itu harus menopang orang lain ya, membangkitkan orang lain ya. Nah, jadi saya mau bilang gini Bapak dan Ibu ya, seperti sudah disebutkan tadi, ini panggilan untuk menopang ini adalah panggilan yang penting, panggilan yang menentukan Bapak dan Ibu. Saya berdoa Bapak dan Ibu juga kebaskan ya, mungkin rasa mengasihani diri sendiri. Mungkin istilahnya saya sudah mendaftar di kelas Petrus gitu ya, kenapa saya ditaruh di Elisa gitu ya. Udah gak apa-apa Bapak dan Ibu ya, lakukan aja bagian kita masing-masing ya. Dan saya percaya ada contoh-contoh yang saya percaya ini bisa membangkitkan iman kita ya. Misalnya apa? Misalnya Yusuf Bapak dan Ibu, tadi Seroy udah bahas mengenai Yusuf ya. Dan dikatakan di Alkitab bahwa apa? Bahwa Tuhan memberkati Potifar, rumahnya Potifar karena Yusuf dan bukan karena Potifar. Jadi yang menentukan itu siapa? Yang menentukan itu Yusuf Bapak dan Ibu ya. Perlu contoh lain enggak? Ya, contoh lain itu misalnya
Daniel, Bapak dan Ibu. Daniel itu kerjanya menopang, mendukung 4 kerajaan, 4 pemerintahan, ya. Dan Bapak dan Ibu bisa baca, bisa renungkan bagaimana ketika Daniel ini berdoa, Daniel berpuasa, langit terbuka. Bagaimana ketika Daniel merendahkan diri, ada malaikat yang datang menjawab doa. Jadi saya mau bicara Bapak dan Ibu, kita semua punya panggilan yang penting Bapak dan Ibu. Untuk apa? Untuk membuka langit di atas kota kita masing-masing. Untuk mendatangkan berkat di atas kota kita masing-masing. Ya, amin Bapak dan Ibu, setuju nggak? Ya, boleh lambaikan tangan, ya. Bahkan Yesus aja butuh penopang Bapak dan Ibu, ya. Ada ceritanya Yesus itu mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes. Bahkan Bahkan Tuhan Yesus juga pernah galau Bapak dan Ibu, ya. Tuhan Yesus itu pernah ketakutan juga, ya. Dan menurut saya salah satu yang meringankan pergumulannya Yesus adalah Maria. Apa yang dilakukan Maria? Maria diam aja, Maria cuma duduk saja di kaki Yesus, cuma mendengarkan, cuma pasang kuping. Ya, tadi ada pasang badan, ini Maria pasang kuping, pasang hati. Maria nggak usah ngasih apa-apa Bapak dan Ibu. Maria tidak seperti Marta yang menjamu makanan. Ya, jadi saya mau berdoa Bapak dan Ibu, mari buka telinga kita supaya apa? Supaya kita menangkap yang dari Tuhan dan kita bisa diubahkan. Ya, ada buku juga yang cerita bahwa para pendoa-pendoa syafaat itu katanya upahnya besar. Ya, bukunya siapa? Bukunya Rick Joyner, ya, bukunya The Vision, ya. Dan ada cerita Cerita apa lagi? Nah, ini kesaksian yang menurut saya membangun iman juga gitu ya. Ada seorang pendeta yang sedang khotbah Bapak dan Ibu, ya. Dan tiba-tiba katanya ada malaikat yang datang membawa membawa upah, membawa mahkota, ya. Dan pendeta ini berpikir bahwa mahkota ini untuk dia. Karena apa? Dia yang di mimbar, dia yang terkenal, dia yang disorot lampu, dia yang berbicara. Mungkin dia juga yang banyak PK-nya, ya, duitnya Bapak dan Ibu. Tapi ternyata malaikat itu datang kepada nenek-nenek katanya yang pendoa, yang berdoa di situ. Ya, jadi saya berdoa Bapak dan Ibu, ini ibadah kita masih ada beberapa hari, masih ada besok, ya. Mungkin ada yang lanjut tanggal 7, 8, 9, 8 ada SRK, 9, 10, 11. Mari kita kawal terus Bapak dan Ibu. Kenapa? Tahun ini kita punya tugas yang penting, punya PR yang penting, yaitu apa? Ya, Pilpres salah satunya, tapi tidak cuma Pilpres saja, masih ada Pileg, ya, pemilihan anggota legislatif, masih ada Pilkada Bapak dan Ibu. Dan itu PR siapa? PR kita semua Bapak dan Ibu, ya. Saya berdoa kita tidak tunjuk-tunjuk itu PR orang lain, ya. Nah, ada juga pendukung yang gagal Bapak dan Ibu, ya. Tadi saudara cerita yang berhasil semua, ya. Tapi menurut saya salah satu pendukung yang gagal menjadi pendukung adalah Gehazi. Gehazi itu harusnya mendukung Elisa. Harusnya bahkan menggantikan Elisa. Tapi apa yang terjadi dengan Gehazi? Gehazi kena dusta. Kenapa? Mata duitan Bapak dan Ibu, ya. Saya rasa Bapak dan Ibu tahu ceritanya semua, ya. Jadi saya nggak mengulang lama-lama, tapi saya mau ajak kita lihat ke slide berikutnya, ya. Jadi saya diingatkan Bapak dan Ibu dengan slide ini, ya. Nggak ada waktu untuk ceritakan, tapi ini adalah cerita film, ya. Film apa? Film seekor, ya, seekor. Lebih tepatnya seekor. Seekor apa? Seekor anjing, ya. Dan singkat cerita gini ceritanya Bapak dan Ibu, ya. Singkat aja versi 1 menitnya gitu, ya. Versi 1 menitnya apa? Nah, ini versi 1 menitnya, anjing ini menolong orang, ya, mengambilkan obat di tengah badai salju. Dan dia harus kerja sangat keras. Dia harus melewati cuaca yang sangat dingin, ya. Tapi yang menarik Bapak dan Ibu, di film ini, ya, itu nggak ada yang menghargai anjing ini.
Ya, ada yang ditepukin, ada yang dapat penghargaan, tapi itu adalah anjing lain, Bapak dan Ibu. Ya, dan si Togo ini nggak dikenal sama sekali. Ya, si siapa? Togo, ya bener ya, bukan Goto, Togo, Bapak dan Ibu. Ya, tapi akhirnya ya kemudian dia menjadi terkenal dan dibuatkan film. Ya, jadi poinnya apa, Bapak dan Ibu? Saya berdoa kita melakukan semuanya karena Tuhan. Dan biar apa, Bapak dan Ibu? Biar Tuhan, malaikat-malaikat yang mencatat istilahnya nama kita di kekekalan. Jangan kita punya atau istilahnya capek ya dan ingin membesarkan diri kita sendiri. Ingin ingin dipuji. Ya, capek nggak kalau nggak dipuji? Ya mungkin kadang-kadang capek juga ya, tapi kita buang ya, kita minta kekuatan yang baru. Amin, Bapak dan Ibu ya. Dan tema ada 3 subtema yang diberikan, Bapak dan Ibu ya. Dan subtema yang pertama itu saya kasih tanda lebih besar. Ya, lebih besar itu apa? Memberikan lebih dari yang diperintahkan atau spirit of excellence atau roh yang luar biasa atau roh yang unggul kalau terjemahan-terjemahan yang lainnya ya. Dan ketika saya tanya Tuhan, Bapak dan Ibu, sebenarnya saya itu dapat contoh yang lain ya. Tetapi kemudian ketika saya tanya Tuhan, saya renungkan, saya dapat cerita yang sama, yaitu cerita mengenai Daud ya, Daud dan 3 triwira ya. Tapi karena sudah diceritakan Seroy, saya ganti ya. Karena apa? Karena Seroy duluan ya. Nah, tapi Bapak dan Ibu, ada satu cerita yang mungkin menurut saya bermanfaat, Bapak dan Ibu, buat Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Karena ada pernah orang yang membahas hari ini ya. Bapak dan Ibu, kenapa sih Daud itu pengen minum air dari perigi Bethlehem? Kan alasannya nggak ada ayatnya, Bapak dan Ibu ya. Tapi yang jelas gini, Bapak dan Ibu, Daud itu lahir di Bethlehem ya. Daud itu besarnya di Bethlehem ya. Jadi katanya apa? Katanya itu salah satu alasannya Daud pengen minum air dari perigi di Bethlehem itu karena apa? Daud ingat masa kecilnya. Waktuku kecil, hidupku gitulah amatlah senang. Mungkin kata Daud ya. Tapi sekarang dia lihat gitu ya, loh, perigi Bethlehem diduduki oleh orang Filistin. Dan tapi saya nggak tahu ya, saya nggak tahu itu artinya kenapa. Ini kata hamba Tuhan ya. Tapi poinnya gini, Bapak dan Ibu. Poinnya, kalau kita ini mendengar kerinduan Tuhan, kalau kita ini menangkap kerinduan Tuhan, seberapa kita ini mau melakukannya. Kalau kita menangkap kerinduan pemimpin kita, seberapa kita ini mau melakukannya. Ya, kadang-kadang ada orang yang mau melakukan juga, tapi melakukan yang sebenarnya nggak terlalu tepat, Bapak dan Ibu. Ya, misalnya apa? Misalnya Marta. Ya, Marta itu baik gak, Bapak dan Ibu? Baik ya, udah Yesus habis pelayanan, Yesus habis khotbah langsung bawain makanan. Tapi kenapa Tuhan Yesus marah dengan Marta, Bapak dan Ibu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang angkat tangan ya. Kalau gitu saya ulang sedikit ya. Karena ini pewahyuan itu Tuhan cerita kepada Ibu Nani ya. Dan Bu Nani itu membagikan ya di satu khotbah. Cuma saya juga udah lupa khotbah yang mana gitu, sekian tahun yang lalu ya. Jadi Bapak dan Ibu, intinya gini ya, intinya dari waktu Tuhan Yesus diberi makanan, dijamu, sampai Tuhan Yesus disalib, itu kira-kira berapa lama? Itu kira-kira cuma seminggu, Bapak dan Ibu ya, cuma 7 hari ya. Jadi kira-kira Bapak dan Ibu ya, kalau jadi Tuhan Yesus ya, dan tahu nih 7 hari lagi akan disalibkan, kira-kira Bapak dan Ibu mau minta makan apa? Halo? Boleh jawab? Hah? Halal rasa lapar tuh maksudnya apa? Ya, mungkin jawabannya berbeda-beda ya. Tapi kalau saya, mungkin saya istilahnya gini, saya nggak mau makan, saya mau apa? Mungkin saya mau ngobrol aja. Kenapa? Karena ini adalah hari-hari terakhir saya bisa ketemu dengan
murid-murid saya. Saya nggak punya waktu lagi untuk apa? Untuk ngobrol cerita mengenai pewahyuan, mengenai firman, mengenai apa yang harus kalian lakukan kalau saya itu sudah tidak ada lagi. Ya, lebih kurang seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi panggilan untuk menopang, membeli lebih yang diperintahkan dari yang diperintahkan. Nah, caranya gimana Bapak dan Ibu? Coba pegang ya, pasang telinga kita dan pasang hati kita ya. Coba perhatikan kira-kira di sini ada orang ini butuh apa ya? Pemimpin butuh apa Bapak Ibu? Kota kita butuh apa Bapak Ibu ya? Dan saya percaya kita bisa menjadi berkat. Amin Bapak dan Ibu. Ya, jadi ayatnya ini jadi nggak saya ulang lagi. Tapi ada juga ayat yang lain ya. Waktu itu ada Ribkah ya. Ribkah itu diminta untuk memberikan air, tapi dia kasih susu ya Bapak dan Ibu ya. Kalau nggak tahu ayatnya nanti cari aja ya. Ada di Hakim-Hakim ya. Jadi harus sering baca Alkitab Bapak dan Ibu ya. Kita perlu diperlengkapi ya. Ada Ribkah Bapak dan Ibu. Ribkah itu apa? Ribkah itu menyambung ceritanya Seroy ya. Ribkah itu apa? Ribkah itu kelihatan sedang menimpa air. Dan waktu itu Eliezer itu bilang ya, saya haus ya, minta minum dong gitu loh ya. Lalu Ribkah kasih apa Bapak dan Ibu? Ribkah itu tidak hanya berkata nih minumlah 1 gelas, tapi beserta unta-untamu ya. Jadi kalau 1 unta itu katanya kira-kira 200 liter ya. Kalau 10 unta itu kira-kira 2000 liter ya kira-kira ya katanya ya. Jadi itu Ribkah itu bolak-balik Bapak dan Ibu, nimba air sampai apa? Sampai mungkin menurut saya tangannya keker Ibu ya. Mungkin dia bilang ini apa? Ini unta kok nggak tahu diri ya, minumnya banyak banget. Mungkin ya gitu ya. Tapi saya berdoa apa? Saya berdoa kita bisa mengucap syukur. Amin ya. Apapun yang kita hadapi ya. Terus menurut saya ya, mungkin kita ini perlu minta apa Bapak dan Ibu? Ada ceritanya Yakub ya. Yakub itu disuruh kerja 7 tahun ya. Tahu kan ceritanya? Saya nggak ulang ya. Lalu singkatnya, ketika 7 tahun dia dapat nggak apa yang dijanjikan? Nggak dapat ya, dia disuruh kerja lagi 7 tahun ya. Kenapa? Karena omnya agak-agak ngibul ya, nipu ya. Marganya Silaban, maaf ya, sorry, bukan marga Silaban, namanya Silaban ya. Nah, jadi bahasanya itu Yakub dikadalin Bapak dan Ibu ya. Tapi apa yang bisa membuat Yakub tetap bekerja? Apa yang bisa membuat Yakub melewati dan merasa itu nggak lama? Karena cinta ya. Ada lagunya ya, semua karena cinta. Tapi gini Bapak dan Ibu, poinnya apa? Poinnya kalau kita merasa cinta kita nggak cukup, kita perlu minta. Sampai apa? Sampai cinta itu cukup lagi. Untuk apa? Untuk menguatkan kita. Jangan sampai kita melakukannya karena apa? Karena kebiasaan. Ya, saya ini Elisa, saya ini pendukung, saya berdoa syafaat, saya doa keliling buat provinsi saya, tapi udah nggak ada rasa. Rasanya apa Kak? Rasanya apa? Mungkin ya kalau udah sebel gitu ya. Kadang-kadang saya juga sebel ya. Karena beberapa tahun yang lalu Bapak dan Ibu, saya ini pernah doa buat Jakarta ya. Dan pada waktu itu tuh Jakarta itu sedang sering-seringnya ya perlu didoakan ya. Kenapa? Ada kasus 212, 313, 414, 515, pokoknya waktu itulah ya. Dan saya itu ya sampai kalau ada istilahnya ada berita gitu ya. Terus wah, ini berarti perlu ada yang mendoakan lagi buat Jakarta. Saya tuh sampai rasanya sebel ya, rasanya marah gitu Bapak dan Ibu ya. Tetapi saya belajar untuk berdamai Bapak dan Ibu. Dan saya belajar untuk minta lagi yang namanya cinta. Minta lagi yang namanya kasih. Minta lagi yang namanya hati Bapa. Sehingga apa? Sehingga singkatnya saya bisa berjalan lagi ya. Suatu ketika Bapak dan Ibu, saya dapat tugas ya, kemana? Saya ini pernah dapat tugas yang menurut saya ini cukup aneh-aneh itu. Saya pernah dapat tugas ke Irak. Ada yang mau nggak ikut ke Irak? Ya. Saya pernah dapat tugas ke Afghanistan, Bapak dan Ibu. Ya. Dan singkat cerita, saya berdoa setengah hati.
ya. Jadi saya berdoanya tuh gini ya, Tuhan luputkanlah cawan ini daripadamu. Ya, nanti kita akan minum cawan ya Bapak dan Ibu ya. Nanti akan dijelaskan ya. Tapi waktu itu Bapak dan Ibu, saya itu benar-benar berdoanya gini, udah Tuhan, kalau perlu saya nggak usah datang ke sana gitu ya. Biar orang lain aja ya. Dan tiba-tiba itu waktu itu saya mau berangkat ke Irak ya. Dan benar ya. Kenapa? Karena kan mungkin istilahnya gini, saya belum dapat gitu loh. Yang dapat siapa? Pemimpin saya gitu loh ya. Saya kan bisa lapor, saya udah berdoa ya, tapi nggak tembus gitu loh. Lalu apa? Tiketnya nggak dapat ya. Dan awalnya ada berita bahwa apa? Ini tidak terbuka, ditolak gitu loh ya. Dan saya ini tiba-tiba ketika saya doa lagi, hati saya ini agak nggak damai sejahtera. Saya mulai berdebar-debar, saya mulai istilahnya was-was. Kenapa? Mungkin pemimpin saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan saya bisa, tanda kutip, kehilangan destiny saya. Ya, akhirnya gimana saya bertobat. Oh ya, ini mungkin yang untuk itu nanti, mana tadi sih? Mungkin itu digeser aja ya, mungkin nggak usah aja ya. Ya, nggak apa-apa ya. Itu nanti pas itu aja deh ya. Nanti dilakukan mungkin di kelompok lain ya. Oke. Nah, jadi ketika saya berdoa sungguh-sungguh itu, akhirnya Tuhan bukakan jalan. Ya, awalnya itu ketika saya mau berdoa buat Pakistan itu saya juga setengah hati, Bapak Ibu. Kenapa? Yang dapat kan pemimpin saya, ya. Saya belum merasa terlalu dapat gitu loh, ya. Jadi dengar berita, aduh artinya ya udah gitu ya. Kalau nggak bisa pergi ya udah gitu, ya. Terus singkat cerita saya mencari Tuhan, cari Tuhan, dan Tuhan itu mulai berikan saya belas kasihan. Buat siapa? Buat jiwa-jiwa, ya. Tiba-tiba tuh saya lihat muka-muka mereka, ya. Mereka yang siapa? Yang itulah mukanya, matanya marah gitu ya, berjenggot gitu ya, pakai sorban. Ya saya nggak tahu namanya, cuma saya lihat muka mereka dan saya timbul belas kasihan. Dan akhirnya gimana ya, saya berdoa sungguh-sungguh dan singkat cerita saya benar-benar berangkat. Ya baik ke Pakistan maupun ke Afghanistan. Jadi mungkin gini ya, yang mau saya bagikan intinya apa? Usahakan, kejar untuk jangan sekedar melakukan karena disuruh. Karena tugas. Tapi apa? Tapi tangkap hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan rasakan buat kota kita. Dan ketika kita bisa nangkep hati Tuhan itu, Bapak dan Ibu, itu akan menjadi kekuatan. Itu akan menjadi tenaga. Untuk apa? Untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau, ya. Jadi bagian yang pertama katakan melakukan lebih dari yang diperintahkan. Sama-sama katakan melakukan lebih dari yang diperintahkan. Spirit of excellence, ya. Dan ini ada contohnya Bapak dan Ibu ya. Ini juga dari film, saya nggak tahu kenapa saya teringat film ini. Saya tampilkan sedikit saja beberapa fotonya ya, beberapa gambarnya. Jadi ini ada seseorang yang namanya si Desmond Doss ya. Ada yang udah pernah nonton filmnya? Kalau udah angkat ya, baru sedikit ya. Jadi saya ceritakan sedikit aja. Kalau belum nanti gimana ya, boleh nonton lagi sendiri ya. Nah, jadi singkat cerita nih, ini ceritanya Perang Dunia Kedua. Apa yang terjadi? Dia ini seorang penganut Advent hari ke-7 ya. Jadi kalau mereka ini percaya Advent hari ke-7, mereka ini katanya nggak boleh bunuh orang ya, nggak boleh bunuh manusia. Jadi mereka ini nggak mau pegang senjata, tapi melamar jadi tentara, Bapak dan Ibu. Dan singkat cerita teman-temannya gimana? Teman-temannya marah, Ibu ya. Ketika dia berdoa, dia diejek-ejek, dia ditimpukin ya, ada ceritanya katanya dia ditimpuk pakai sepatu ya. Bahkan kalau di filmnya itu dia dipukulin ya. Tapi dia gimana? Ya dia tetap aja lakukan panggilan dia. Dan dia akhirnya tetap menjadi tentara dan menjadi namanya tenaga medis, Bapak dan Ibu ya. Kerjanya apa? Kerjanya menyembuhkan, menyelamatkan orang ya. Dan singkat cerita ada peperangan melawan Jepang ya. Dan ada apa ini? Saya rasa mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi nanti minta aja PowerPoint-nya. Ini apa? Tebing ya. Dan tebing ini harus dipanjat
ya untuk apa? Untuk menduduki pulau itu, untuk menduduki wilayah itu, ya. Dan itu sangat berbahaya, udah hampir vertikal, ya. Dan singkat cerita ketika mereka naik, nah benar-benar musuh Jepang itu menyerang. Dan mereka ini kacau balau, banyak yang mati dan teman-temannya ini banyak yang cedera. Lalu apa yang dia lakukan? Ya, singkat cerita dia tarik, dia seret, dia gotong satu persatu. Entah gimana caranya dia bawa turun, ya. Entah ceritanya bagaimana, pokoknya dia usahakan teman-temannya semua bisa selamat, ditolong, ya. Dan itu tuh dia katanya itu menyelamatkan sekitar 75 katanya, ya sekitar. Persisnya berapa ya nggak terlalu penting menurut saya, ya. Yang penting apa? Yang penting itu dia melakukan dengan segenap hatinya untuk siapa? Untuk menolong, untuk menopang. Dan ini doa saya Bapak dan Ibu, bahwa apa? Ini bukan sekedar menjadi cerita, ini bukan sekedar menjadi film, tapi ini juga menjadi kehidupan kita. Ketika kita kembali, kita menyelamatkan sebanyak mungkin. Mungkin ada teman-teman kita yang kecewa, marah, pahit. Dengan apa, entah dengan pemimpin, dengan gereja, mungkin dengan bahtera. Dan itu menjadi bagian apa? Bagian kita untuk menolong, untuk membangkitkan lagi, untuk menyeret lagi, ya. Dan singkat cerita dia dapat medali yang tertinggi, ya. Pokoknya medali yang paling hebat. Dan itu dijadikan film, ya. Dan katanya yang bikin film itu yang sama dengan yang bikin film Passion of the Christ, namanya Mel Gibson, ya tahu kan ya. Nah Mel Gibson ini katanya begitu dia terima hadiah, ya terima apa hadiahnya lah gitu ya. Itu yang tepuk tangan 10 menit. Jadi gini, poin saya apa Bapak dan Ibu? Poin saya gini Bapak dan Ibu. Sekalipun di sini nggak ada yang menghargai kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, yang penting ketika kita selesai, Tuhan memperhitungkan. Amin Bapak dan Ibu. Ya, jangan kecewa ya kalau tidak dihargai ya. Jangan kecewa kalau dimarah-marahin. Amin Bapak dan Ibu ya. Tetap bangkit ya. Jadi pilih mana Bapak dan Ibu ya. Di tempat di mana kita ini dihargai, atau kira-kira di mana kita bisa menjadi berkat Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya gini ya, misalnya Bapak dan Ibu ada pilihan ya menjadi apa? Menjadi office boy, ya tahu kan office boy gitu ya. Terus digaji 50 juta. Ya, dengan apa? Dengan menjadi hamba Tuhan. Penghasilan apa? Penghasilan tidak menentu. Bapak dan Ibu pilih yang mana? Ya. Ya, gini Bapak dan Ibu, ya. Ini menjadi ujian buat setiap kita, dan saya berdoa apa? Setiap kita lulus, pilih yang benar, pilih yang dari Tuhan, ya. Saya udah tulis juga pasang badan, cuma Seroy udah tulis ya, Seroy udah jelaskan ya. Jadi ini adalah kesempatan Bapak dan Ibu kalau kita ini pasang badan ya. Pernah nggak ada pemimpin kita yang buat salah dan kita yang dimarah-marahin? Ada nggak Bapak dan Ibu ya? Pernah nggak ada orang lain yang salah dan kita yang harus menanggung omelannya, menanggung akibatnya? Nah itu adalah kesempatan Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak pahit Bapak dan Ibu ya, untuk pasang badan ya. Dan singkat saja ya, mengeksekusi dengan tepat ya. Jadi kadang-kadang yang menangkap visi itu bukan kita langsung, tapi pemimpin kita Bapak dan Ibu. Bahkan Bapak dan Ibu mungkin sudah melanjutkan saja ya, tahu-tahu sudah terima jadi Bapak dan Ibu ya. Tapi saya percaya kita harus tetap belajar untuk menangkap dari Tuhan. Sebagaimana apa? Sebagaimana Musa menangkap dari Tuhan, sebagaimana Nuh menangkap dari Tuhan ya. Jadi saya mau berkata gini Bapak dan Ibu. Ada kuasa yang Tuhan tanamkan di dalam hidup kita. Mungkin ketika Bapak dan Ibu balik, Bapak dan Ibu tidak langsung melihat satu perubahan. Tetapi ketika Bapak dan Ibu ngomong, bicara, masuk ke sidang ilahi, berdoa, buat kota Bapak dan Ibu ada sesuatu yang terjadi. Amin Bapak dan Ibu. Amin. Siapa yang sepakat, siapa yang percaya ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, peranan sebagai Elisa, sebagai pendukung, itu kadang-kadang tidak kelihatan. Peranannya di mana? Di belakang layar. Dan hari ini Bapak dan Ibu, kita terima retret, terima diperlengkapi, kita harus ingat. Kita sedang diperlengkapi untuk apa? Untuk menentukan hasil apa?
hasil pilpres, pileg, pilkada di wilayah kita masing-masing. Ketika kita ngomong si ini yang naik, nah benar-benar bisa si ini yang naik. Lakukan dengan iman, lakukan dengan kesepakatan. Isi cawannya Bapak dan Ibu. Ya, ini saya cuma satu contoh juga. Singkat cerita saya disuruh ke Jerman dan singkat cerita tiba-tiba terakhirnya langit terbuka, ada pelangi. Ya, jadi kadang-kadang gini Bapak dan Ibu. Ya, ketika pulang saya diomelin, saya ditegur. Ya, kenapa? Karena saya dianggap kalah perang. Ya, kenapa? Karena singkat cerita saya nggak cukup uang, nggak cukup taburan buat bayar tagihan saya. Ya, tagihan saya itu satu orang aja ke Jerman 40 juta. Ya, terus jadi gimana? Saya terpaksa jual mobil, Bapak Ibu ya. Dan pemimpin saya itu nggak terlalu bahagia. Ya, kenapa? Karena itu dianggap kalah perang. Ya, tapi saya percaya itu bagian saya. Ya, lakukan dengan mengucap syukur. Ya, ada mungkin poin-poinnya saja apa? Tanya Roh Kudus ketika dapat visi. Ya, tadi Saroy bilang konsultasi ya dengan pemimpin. Ya, tapi kalau di saya ya Tuhan itu bawa saya ke tempat ke masa di mana apa? Tuhan itu cuma ngomong satu patah kata dan saya harus cari apa? Cari lalu pergi kemana? Cari temennya siapa gitu loh. Seperti itu. Mulai belajar mandiri ya. Terus bertindak hati-hati ya, seperti apa? Seperti Yosua. Saya nggak bahas ya. Dan minta apa? Minta roh keahlian. Seperti apa? Seperti Oholiab dan Bezaleel ya. Oke, ini bagian terakhir. Kita tutup dengan bagian ini, yaitu apa? Terpercaya. Ya, ada tulisan karena Yusuf ya. Tapi karena Saroy pakai ayat yang khusus, saya ganti ayat ya. Nah, ayatnya di mana Bapak dan Ibu? Nanti Bapak dan Ibu baca sendiri. Ya, di mana? Di Keluaran 18 ya, atau saya bacakan sebentar ya. Di sampang itu Musa, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya. Katakan dapat dipercaya ya. Yang benci kepada pengejaran suap, tempat kala mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ya, jadi ini persis seperti apa? Seperti piramid yang tadi dibuat oleh Saroy suruh buat. Ya, ada yang bagian kita mungkin mengcover 10 orang, ada yang harus mengcover 1000 orang, Bapak dan Ibu. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili. Jadi poinnya apa Bapak dan Ibu? Kita harus diperlengkapi. Kita juga harus melatih orang-orang lain. Ya, kalau dulu misalnya apa? Ibu Lani bisa nanya sama Kong Yusak ini bagaimana? Sekarang Bu Lani mungkin istilahnya bergumul sendiri. Ya, bagaimana bayar kontrakan sekian ratus juta? Bagaimana reparasi perbaikan dan sekian banyak pergumulan demi pergumulan, Bapak dan Ibu. Ya, dan saya berdoa ketika kita menjadi penopang, kita juga membangkitkan penopang di bawah kita yang dapat dipercaya. Supaya apa? Supaya bisa meringankan pekerjaan. Ya, dulu Pak Yusak ya sengaja ya memberikan tugas-tugas yang berat kepada Ibu Lani. Supaya apa? Supaya Ibu Lani siap untuk menggantikan Pak Yusak. Ya, memang ada Bevis, ada AL, cuma pada waktu itu Bevis AL masih kecil ya. Untuk apa? Untuk meringankan pekerjaan dan bersama-sama turut menanggungnya. Katakan sama-sama, meringankan pekerjaan pemimpin ya. Turut menanggung pekerjaan pemimpin ya. Turut menanggung beban pemimpin ya. Ada satu kesaksian, saya tutup dengan kesaksian ini. Jadi kalau cerita mengenai dapat dipercaya ini, saya nggak terlalu merasa saya banyak kesaksian Bapak Ibu, tapi cerita singkat saja ya, singkat saja dan kita akan tutup ya. Ya, kita akan tutup. Ya. Suatu ketika Bapak dan Ibu, saya dapat jadwal doa 24 jam. Ya, di sini ada nggak yang doa 24 jam? Berapa banyak ya? Sebulan sekali. Nah, itu boleh Bapak dan Ibu ya. Awalnya itu Bapak dan Ibu, saya dikasih ini cuma 2 jam, 4 jam, lama-lama 6 jam ya. Dan pemimpin saya, ya Bunita Joel, itu kalau kasih saya ya seperti mungkin Bulani curcol gitu ya. Selalu ya jam 11 sampai jam 5. Udah nggak mikir 11 sampai jam 5 namanya nama saya lagi ya. Jadi kalau ada jadwal giliran doa 24 jam, itu awal-awalnya saya jengkel Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya lagi gitu. Dan saya harus cari temen ya, supaya apa? Supaya bisa menyelesaikan ya. Nah, singkat cerita gini Bapak Ibu. Suatu ketika ya, Bunita mau pergi keluar kota, Bunita itu minta saya untuk menggantikan ya.
Jadi saya itu doa dari jam 5 sore ya sampai harusnya jam 5 pagi. Jadi berapa? Jadi 12 jam gitu Bapak dan Ibu. Ada yang mau nggak? Ya. Nah, singkat cerita awalnya juga saya nggak mau Bapak dan Ibu ya. Tapi ketika jam 10 jam 11 gitu ya, Bu Nita itu ngelihat mungkin saya udah ngantuk ya. Terus dia bilang gini, "Udah kamu pulang aja." Enak nggak? Ya, mungkin enak gitu ya. Kenapa? Karena kalau dilihat jadwalnya kan kalau kita nih ada jadwal 24 jam ya, kalau nggak tahu nanti ada grupnya ya. Nah, jadi pada waktu itu, pada hari itu ada kota lain yang doa juga 24 jam ya. Jadi akhirnya pemimpin saya berbelas kasihan kepada saya dan berkata, udah kamu nggak usah, kamu tidur aja, kamu udah ngantuk gitu ya. Terus saya udah matikan lampu, saya sudah beres-beres kursi ruang doa, saya sudah matikan lampu, tiba-tiba ada suara. Suara itu berkata gini kecil, bagaimana kalau kota lain, orang lain berpikir seperti kamu? Dek, dalam hati saya. Waduh, ternyata gini ya, walaupun doa saya itu, saya berdoa tuh gak banyak Bapak dan Ibu, paling 3-4 orang Bapak dan Ibu. Ya, ternyata doa saya diperhitungkan Tuhan. Dan kalau misalnya saya tidur, tiba-tiba terjadi gempa, itu jadi salah saya, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi saya berdoa Bapak dan Ibu juga tangkap dari Tuhan bahwa apa? Pekerjaanku mungkin kelihatannya nggak penting, nggak ada yang menghargai. Tapi yang penting Tuhan menghargai. Dan saya mau belajar untuk apa? Dapat dipercaya. Ya, yuk beneran kita tutup ya. Mari